lagi bersama Mamang ini ya. Di pertemuan keberapa sudah nih? Materi kita nih. Kita langsung saja 1, 2, 3, 4. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang faktor, seperti biasa kita melanjutkan ada yang namanya faktor persekutuan terbesar ya. Nah, faktor persekutuan itu sendiri apa? Faktor persekutuan itu artinya faktor dari dua bilangan gitu ya. Dua bilangan mempunyai faktor yang sama, maka dua bilangan tersebut bilangan yang menjadi faktor tersebut disebut faktor persekutuan ya. Kalian udah tahu itu pasti di sekolah SD ya. Nah, sekarang kita lihat teorinya nih. Jadi di antara faktor persekutuan itu ada yang terbesar dan hanya ada satu guys, faktor persekutuan terbesarnya. Nah, kita lihat definisinya nih. Suatu anggota N disebut faktor, ingat ya, ini penting nih. Nih, anggota bilangan asli. Artinya, faktor persekutuan terbesar selalu bernilai positif. Ya, oke ya guys. FPB dari AB jika D bagi base A, D bagi base B jika ada A ini maka D terbesar. Ya, namanya terbesar ya. D sama dengan FPB AB. Oke, kita langsung ya. Contoh apa contoh ya? Contoh FPB dari 3 dengan 6 berapa guys? 3 ya. FPB dari 12 dengan 18 sama dengan 6. Wah, gampang lah, udah tahu lah kalian ya kan. Kalau nggak bisa gunakan pohon faktor guys. Jadi ini 12 bagi 2, ini jadi 6 bagi 2 3 ya. Kalau 18 nih 2 9 3 3. Oh. 12 18 bukannya ini ya? Oh ya betul nih. Ini dia. 2 dan 3, 2 dan 3. Nah, ini sama dengan 6 ya. Faktor persekutuannya. Yang terbesar ya, ambil yang terbesar gitu ya. Itu kalau pakai hitungan faktor. Kalian udah kenal lah di SD ya kan? Di SD nih, pelajaran SD. Oke, jika D sama dengan FPB AB, maka 1 adalah FPB dari A di VD. Oke, kita coba guys, bukti ya. Nah, jadi ternyata jika D ini adalah faktor persekutuan terbesar dari AB, maka 1 adalah faktor persekutuan dari A per D dan D per D. Oke, diketahui ya. Bukti diketahui D sama dengan FPB dari A, D. Artinya D membagi habis A, D membagi habis B. Dan jika ini aja dah, dan D faktor terbesar gitu ya, dan D faktor jangan gitu deh. Dan jika ada C bagi habis A, C bagi habis B ya, maka D ini lebih dari sedangkan. Oke. Sekarang gini. Andaikan, ini kayaknya lebih enak pakai kontradiksi nih. Andaikan FPB A per D B per D tidak sama dengan 1, katakanlah P ya sama dengan FPB dari A per D, B per D. Itu ya pokoknya ini ya. Maka P bagi habis A per D. Ini aja pokoknya ya. B per D dan pokoknya ini aja dulu nih. Nih ya.
Artinya, Mamang tulis di sini ya, supaya cantik ya. P ini A per D, D ini B per D, faktor DB per D. Nah, akibatnya ada K1, K2, anggota Z, sehingga A per D ini sama dengan K1P, D per D ini sama dengan K2P ya. Nah, dan ini berakibat ya guys, hal ini berakibat A ini sama dengan K1PD dan B sama dengan K2PD. Nah, karena artinya PD ini adalah faktor sekutuan dari AB. Nah, berdasarkan definisi FVB maka peroleh D lebih dari sama dengan PD. Nah, kontradiksi guys. Kontradiksi. Nah, kontradiksi nih di sini nih. Nah, kira-kira seperti itu guys, ya. Bisa ya, gampang ya. Selanjutnya jika FVB AB sama dengan 1 maka disebut saling prima. Oh iya. Jadi kalau FVB-nya 1 guys, maka A dan B itu dikatakan saling prima. Kemudian di sini ada lagi nih. Jika AB anggota Z dengan A positif, maka ada dalam tunggal bilangan K dan R anggota Z sehingga B, A, K ditambah R. Nah, buktinya sebagai berikut. Bentuk himpunan S, BAK ini positif ya. Himpunan B dikurang AK ini adalah positif, hasilnya di mana K anggota Z. Nah, S yang ini bukan himpunan kosong karena minimal ada anggota ini, anggota S ya. B dikurang negatif mutlak B itu sendiri dikali A itu pasti positif. Kenapa? Kenapa positif guys? Kenapa positif nih guys? A nya positif ya. Lalu ini mutlak B. Ya, ini dia 0 guys. Ini 0, bukan positif. Ini pasti 0 nih. Karena kalau B-nya positif, dia dikurang B A itu sendiri. Dikurang mutlak B. Itu pasti dikurang dengan dirinya sendiri ya. Ini positif ya? Bentar guys. Negatif ya. Kalau B-nya positif, maka dia ditambah kan? Ini jadi ditambah kan? Nah, positif ditambah positif. Tapi kalau B-nya negatif, maka ini akan menjadi 0. Nah, itu guys. Jadinya akan menjadi 0. Oh, enggak juga ya. Positif malah. Positif karena A-nya positif. Nah, jadi dia selalu positif nih. Nah, karena S itu beranggotakan bilangan-bilangan tak negatif, maka S mempunyai anggota terkecil. Ya. Jadi yang positif-positif ini kita kumpulkan, pasti ada yang terkecil. Katakanlah ya, yang terkecil itu adalah R. Nah, jadi R itu adalah B dikurang KA lebih dari sama dengan 0 berdasarkan definisi ini ya. Karena R ini anggota S ya kan. Tadi tinggal dibuktikan bahwa R ini kurang dari A. Dengan kontradiksi lagi-lagi. Andaikan R ini lebih dari sama dengan A, maka R bisa ditulis sebagai A ditambah P. Benar ya? Karena dia lebih dari sama dengan A gitu. Dengan P ini lebih dari sama dengan 0. Jadi ada penjumlahnya gitu. Sehingga P itu R dikurang A. Nah, dan R itu adalah B dikurang KA kan tadi kan? Ini nih. Nah, sekarang kita substitusi ke sini. Kita peroleh P-nya sama dengan ini. Hitung-hitung mendapatkan ini. Positif, tahu dari mana positif, Pak?
karena ini. Nah, ini kan artinya dia positif. Akibatnya Pi yang ini karena dia positif berarti dia anggota dari S ini. Tetapi dalam hal ini 0 lebih dari Pi ke R kurang A kurang dari R. Kontradiksi. Kenapa kontradiksi? Karena R ini tadi kan dikatakan sebagai yang terkecil. Ternyata ada anggota yang lebih kecil lagi. Ini masuk akal kan? Jadi harus kontradiksi. Jadi harusnya ini. Oke guys. Nah, selanjutnya akan ditunjukkan K dan R ini tunggal. Oke, andaikan ada K star R star lain memenuhi kondisi yang sama, artinya yang sama tadi ya, yang begini tadi, maka dia sama dengan ini dan sama dengan ini kan. Nah, sekarang kita tinggal seberangkan gitu ya, kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita bagi A. Iya ya, berarti A ini berdasarkan definisi ini, berarti dia adalah faktor dari ini kan, faktor dari ini kan. Nah, jika R ini tidak sama dengan 0, maka A pasti kurang dari. Yang namanya faktor kan nggak bakal lebih dari yang difaktorkan gitu. Faktor pasti lebih kecil atau kalau enggak sama gitu ya. Nah, masalahnya adalah A ini kan kontradiksi ya dengan R ini sendiri. Karena dengan hal ini gimana ya? Mengatakannya gimana coba? A ini kan kurang dari ini, ya kan? Ini pasti kurang dari R kan? Karena ini. Nah, itu dia kontradiksinya, guys. Di satu sisi dia kurang dari A, yang satu sisi dia kurang dari R. Nah, jadi nggak masuk akal, ya. Oke, habis nih. Mungkin itu saja dari Mamang. Ini yang kedua. Ini sampai sini dulu ya. Thank you for watching. Kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah atau langsung di Google Classroom. Thank you.